Sobat E-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang kejadian fatality perusahaan Pertamina, dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tanggal 29 Maret tahun 2021, terjadi kebakaran yang menuai atensi publik yakni di kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Selain faktor besar pembakaran, proses pemadaman api memakan waktu cukup lama sampai 2 hari. Akibat dari kejadian itu setidaknya ada 3 orang meninggal dunia serta puluhan orang mengalami luka-luka dan 900 orang lebih diungsikan. Kerugian PT Pertamina, Persero, atas kejadian terbakarnya 4 tangki bahan bakar minyak di kilang Balongan ditaksir mencapai $8 juta atau sekitar 112 miliar rupiah. Selanjutnya kilang Cilacap mengalami kebakaran sebanyak 2 kali di tahun yang sama, yakni pada tanggal 11 Juni dan 13 November 2021. Kedua insiden itu diduga karena akibat adanya induksi akibat sambaran petir ke tangki. Sehingga itu menyebabkan adanya kebakaran. Akibat dari kejadian tersebut Pertamina disebut menanggung kerugian sebesar 225 miliar rupiah. Dan kebakaran yang terjadi pada tanggal 13 November tahun 2021 perusahaan disebut mengalami kerugian 237 miliar dolar, dari 31.000 kiloliter minyak yang terbakar. Lanjut ke tahun 2022, kilang Pertamina mengalami kebakaran, mirip seperti di Cilacap. Kilang Pertamina di Balikpapan juga mengalami kebakaran sebanyak 2 kali, kejadian pada tanggal 4 Maret dan tanggal 15 Mei tahun 2022. Dilaporkan 1 pekerja meninggal dunia dan 5 pekerja mengalami luka. Insiden kebakaran disebabkan karena percikan api. Kebakaran ini perusahaan disebut mengalami kerugian 237 miliar dolar, dari 31.000 kiloliter minyak yang terbakar. Tahun berikutnya yakni 2023, insiden tersebut kembali terulang, pada Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023 malam. Yakni Depo Pelumpang Jakarta Utara terbakar. Selain belasan orang meninggal dunia, warga juga kebingungan karena rumah dan isinya dilalap si jago merah. Api pertama muncul pada pukul 20.11 waktu Indonesia Barat. Akibat dari insiden tersebut berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak atau BBM di area depo, dan kebakaran tersebut telah menyebabkan kerugian hingga sekitar 17 miliar rupiah. Kemudian yang terbaru kebakaran terjadi pada kilang minyak Pertamina Unit Pemurnian atau RU2, di Jalan Puteri 7, Kota Dumai. Insiden tersebut terjadi karena kesalahan teknis di salah satu unit pompa. Akibat dari kejadian itu, 9 pekerja terluka. Saat ini para korban telah menjalani perawatan di rumah sakit dan dalam kondisi stabil. Menurut Rizal Ramli, ekonomi senior dan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, kasus fatality ini bukan lagi persoalan keselamatan kerja saja, tapi lebih pada budaya perusahaan atau corporate culture yang tidak beres. Karena 7 kali kebakaran dalam kurun waktu 3 tahun Menteri BUMN perlu dengan tegas menyikapi persoalan fatality ini, salah satunya dengan memberhentikan pucuk pimpinan di Pertamina. Namun demikian Rizal Ramli meragukan Menteri BUMN berani bersikap tegas. Menurutnya pimpinan pucuk Pertamina banyak memegang rahasia penting para bosnya atau bohirnya, sehingga pimpinan pucuk Pertamina sulit diganti. Ada utang budi politik yang membuat rakyat menjadi korban. Dan luar biasanya, kejadian fatality berupa kebakaran-kebakaran tersebut, belum termasuk kecelakaan kerja lainnya yang merenggut korban namun tidak mendapat perhatian publik yang besar atau tidak sampai viral, sebab minim terekspos di media atau tidak diberitakan. Contohnya seperti pekerja kakinya terjepit kren, kecelakaan mobil tangki pengangkut BBM, pekerja terjatuh ke limbah, tabrakan kapal tanker muatan aftur di TBBM Manggis tanggal 3 April tahun 2023. Hingga tabrakan kapal tanker antara MT Fortune Pacific XLIX dengan kapal MT Sinar Malahayati pada tanggal 9 April tahun 2023 kemarin. Perlu adanya kajian lebih mendalam, apakah fatality dan kecelakaan kerja yang terjadi merupakan buntut transformasi Pertamina menjadi bentuk holding subholding atau HSH seperti sekarang ini. Sejak awal pembentukan holding subholding Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB telah konsisten menolak perombakan sistem berupa holding subholding tersebut. Dikarenakan mengerdilkan Pertamina dan terkesan gegabah tanpa kajian yang komprehensif terlebih dahulu. Kalau menurut Terelie novelis dan penulis buku Negeri Para Bedebah, para pemimpin BUMN itu serasa kebal hukum. Dalam 3 tahun terakhir,
Berapa kali kilang Pertamina terbakar? Nampaknya elit BUMN ini tidak paham yang disebut dengan keselamatan kerja. Kalau kita tinggal di negeri yang becus sedikit saja, seharusnya manajemen Pertamina itu sudah sejak lama diganti. Habisi total, ganti semua, di perusahaan internasional sana, hanya gara-gara keselamatan kerja simpel, bisa panjang urusannya. Apalagi kalau sudah berkali-kali terbakar, meledak, kejadian di berbagai tempat. Itu artinya ada yang error di pengelolaannya. Kecelakaan kok sering. Tapi, manajemen Pertamina ini seperti kebal sekali. Kalaupun ada penggantian direksi, cuma satu orang saja sebagai tumbak. Itu pun gara-gara direkturnya tidak buru-buru pulang saat kilang Pelumpang terbakar. Hanya gegara tidak buru-buru, bukan gara-gara kenapa kilang bisa terbakar, bisa meledak, dan sebagainya. Dan logika ini semakin kacau balau. Saat kilang Pelumpang terbakar, mereka lebih fokus menyalahkan warga yang mencaplok tanah Pertamina. Warga ini memang melanggar hukum, masukkan penjara semua bila perlu. Warga ini memang diframing supaya terlihat salah. Tapi bagaimana dengan manajemen Pertamina? Mereka bisa lepas dari dosa begitu saja. Jika kebakaran Pelumpang ini terjadi di negara maju, direksi Pertamina bisa mendapatkan tuntutan hukum ratusan juta dolar. Serius sekali. Manajemen BUMN ini seperti kebal sekali. Ujung ke ujung. Bahkan saat jelas-jelas ada masalah serius, kelihatan slow dan santuy saja Kementerian BUMN. Menterinya lebih sibuk mengurus hal lain. Petinggi kementerian sibuk sekali mengurus hal-hal lain. Hingga lupa ada koruptor bernama Emir Moeis, menjadi komisaris di salah satu anak perusahaan BUMN. Pernah mereka bahas, pernah mereka diskusi apakah ini sesuai dengan akhlak BUMN atau tidak. Pejabat kementerian BUMN jago semua bersilat lidah. Hingga lupa, apa akhirnya manfaat BUMN bagi rakyat. Tiket pesawat maskapai BUMN harganya paling mahal, paket data paling mahal, listrik juga paling mahal dan harga BBM. Ngimpi kalau mau seperti Malaysia. Sebentar lagi harga BBM akan diserahkan mekanisme pasar. Pertamina dipreteli kecil-kecil dan dijual dalam bentuk subholding melalui mekanisme IPO atau Initial Public Offering. Bagaimana dengan pupuk, semen, perkebunan? Terus apa gunanya BUMN ini eksis? Kapan rakyat menikmati diskon? Harga listrik murah, BBM murah dan benar-benar merasakan ada gunanya BUMN didirikan. Bukan hanya sebatas elit BUMN saja yang berhak menikmatinya. Bagi-bagi jabatan, gaji, bonus dan tantiem puluhan miliar,